Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Roslina Munte SPD, mahasiswa PPG periode 2 di LPTK Universitas Bengkulu dengan NIM A1GP 252398. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi bagian tumbuh-tumbuhan di UPTD SD Negeri 156 309 Pinang Sori 9, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini KTP saya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Anak ibu luar biasa sehat, luar biasa semangat ya pada pagi hari ini. Kita berdoa, biarlah doa ini dipimpin oleh si Rama. Maju ke depan nak, pimpin doanya. Ayo, maju ke depan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Lihat. Teman-teman, mari kita berdoa. Ayo semua berdiri. Berdiri, doa yang bagus. Tangannya, sesuai dengan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Oke, duduk. Masih dalam posisi berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan satu lagu wajib. Kita mulai pelajaran. Ibu mau absen dulu ya pada pagi hari ini. Angga, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Caca, Hadir, Bu. Dere. Hadir, Bu. Berarti ada satu teman kita yang sedang sakit ya. Ibu imbau kepada anak-anak ibu ya supaya kita tetap menjaga yang namanya kesehatan. Pada pagi hari ini ya ibu akan mengajar pelajaran IPA di bagian tubuh. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu yang pertama ya anak-anak ibu ya bisa atau mampu ya menyebutkan apa saja bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua ya anak-anak ibu semuanya harus mampu menyebutkan dan harus tahu apa fungsi bagian dari tubuhnya itu. Seperti tumbuhan juga ada fungsinya. Ya, dan yang ketiga tujuan pembelajarannya yaitu ya kita juga harus bisa mengaitkan ya fungsi dari tumbuhan itu ke dalam kehidupan atau apa fungsi tumbuhan itu ke dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ya itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ibu mau tanya dulu. Adakah tumbuhan di halaman rumahmu? Coba, tumbuhan apakah itu? Jadi, tumbuhan yang di depan rumah kita itu apa fungsinya di tanah? Siapa yang tahu? Kenapa tumbuhan itu ditanam di depan rumah kita? Supaya tidak banjir, Bu. Supaya mereka Iya, supaya
Debu-debu, apalagi yang rumah di pinggir jalan kan? Debu-debu yang kotor, abunya itu supaya tidak masuk ke dalam rumah kita, melainkan menempel dulu. Udara yang kotor itu di mana menempel? Ya. Oke, apa lagi fungsinya selain itu? Mempercantik. Ada memang percantik, makanya ditanami bunga-bunga kan? Ada bunga yang hanya daun, ada bunga yang besar. Ya, banyak jenis bunga yang ditanam ya kan? Itu supaya mempercantik rumah kita. Ada lagi. Yang paling utama apa? Supaya memberikan oksigen dan udara yang bersih bagi kita. Oke. Pahamnya anak ibu? Paham? Sebelum itu kita mau gerak-gerakkan dulu badannya supaya lebih semangat. Nampak gambarnya? Nampak? Coba dari gambar tersebut, anak ibu siapa yang bisa mengklarifikasikan gambar itu? Atau siapa yang bisa menyebutkan bagian dari gambar itu? Itu gambar apa? Tumbuhan apa itu? Tumbuhan? Lemon atau jeruk itu? Lemon ya, tumbuhan lemon atau jeruk lemon. Ya, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan lemon itu? Cuci tangan. Cantik kawannya. Siapa yang bisa? Oke, Ali. Akarnya di mana ya? Di mana ya akarnya? Di mana ya? Iya, di sini kan? Ada di dalam tanah. Terus apa lagi? Akarnya mana? Mana? Yang ini. Ini. Batang apa lagi selain batang? Daun ini. Mana daunnya warna apa? Terus selain daun apa lagi? Bunga ya. Kalau gambar ibu ini, bunganya sudah habis dan tumbuh menjadi buah. Itulah dia. Berarti bagian-bagiannya itu adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari gambar ini, coba lihat bukunya di halaman pertama. Coba buka bukunya, halaman yang pertama. Ini halaman 4. Buka bukunya pada halaman 4, ya. Ini ibaratkanlah dulu gambar pohon atau tumbuhan yang ada di buku itu ada itu, ya. Tadi anak-anak ibu sudah paham kan dan sudah mengetahui mana sajakah bagian tubuhnya. Nah sekarang anak ibu coba sebutkan dulu apa fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, coba fungsi daripada yang ditanam di tanah ini atau yang di dalam tanah yang namanya apa fungsi akar anak ibu? Ya, menyerap air. Selain air baru minum dari dalam tanah. Selain akar, batangnya apa fungsinya? Mengalirkan dan nutrisi atau nutrisi disebut sebagai makanan bagi tumbuhan. Oke, selain batang. Nah, si daun ini apa fungsinya?
fotosintesis. Yang kita tahu fotosintesis itu adalah apa? Apa pengertian menghasilkan makanan dengan bantuan apa? Dengan bantuan cahaya matahari, ya. Terus yang kedua, bunga. Apa yang kedua? Seperti yang kita tahu selama ini di tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena anak-anak ibu di sini semuanya petani dan pekebun, ya. Semua sudah paham kan? Bagi contohnya dalam musim durian, ya. Sebelum durian berbuah, gugur dulu semua yang namanya bunga, ya. Gugur dulu semua bunganya. Jadi kalau udah gugur bunganya itu, nampaklah buah, tapi masih dalam bentuk yang seperti telur cicak. Tahu telur cicak kan? Segitulah buahnya. Nah, lama-lama, semakin lama bertambah bulan dengan bantuan sinar matahari juga, ya, dan air beserta pupuk yang kita kasih, berkembanglah buah itu menjadi seperti ini, ya. Jadi fungsi buah itu apa, Nah Ibu? Apa fungsi buah? Ya, tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Ya, kita tahu ya. Bagaimana sih si daun ini berfotosintesis? Bagaimana caranya? Iya, dengan bantuan matahari. Ya, seperti kita kalau memasak, ya, kita memasaknya di dapur, kan? Sementara tumbuhan memasaknya di daun. Ya, disitulah si daun itu dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan makanan. Seperti kita kalau memasak perlu energi panas. Energi panas itu dari apa? Iya, dari kompor atau dari gas, ya, dari kompor. Nah, sementara tumbuhan ini energi panasnya cuma dari matahari. Gak boleh kita bikin api. Kita buat api, tumbuhannya akan jadi iya, gosong, ya. Terus, nah itulah dia, ya. Itulah tadi fungsi-fungsinya. Jadi anak ibu harus hafal, dan ibu, ya, harus tahu, pahami apa fungsi akar, fungsi dari batang, dari daun, dari buah, dan dari buah. Ya, bisa? Paham kan, ibu? Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, ya. Kalau akar katanya ada juga apanya, bagian-bagiannya. Nah, kalau batang katanya ada juga bagian-bagian batang. Kalau daun ada banyak jenis bentuk daun. Buah begitu juga beserta dengan bunganya. Ya, bisa. Nah, sebelum kita masuk ke situ, nanti ada yang tampilkan video. Ibu mau bertanya dulu. Coba dari kelompok si Naskia. Ya, seperti yang kita tahu akar itu adalah apa tadi fungsi akar? Coba dari kelompok Naskia. Ya, air dan nutrisi. Coba dari sini batang. Batang apa? Oke, apa dibilangnya Naskia? Apa dibilang mereka? Ya, menghantarkan air dan dari sini daun. Tempat tumbuhan makanan. Ya, itu kan intinya tempat berfotosintesis. Ya. Nah, untuk kita melihat apa saja struktur daripada
tubuhnya tumbuhan itu boleh kita lihat di sini ya, nah Ibu. Ada pertanyaan mengenai video tadi? Ada? Ada. Oh, alat berkembang biakan? Bunga. Nah, untuk jadi tanaman baru, apa itu? Biji. Ya, bagus. Untuk yang melindungi si biji, apa itu? Iya, daging buah. Daging buah, ya. Terus apa yang kalau kalian nampak itu bintik-bintik kuning seperti cahaya yang masuk ke tumbuhan, ke daun. Sebagai apa itu? Sebagai berfotosintesis, ya. Selain buah itu melindungi biji, apa lagi fungsinya? Makanan, ya. Itu nanti ya cadangan makanan bagi si biji, ya. Itulah fungsi-fungsinya, ya. Paham kan Ibu? Nah, struktur daripada akar, batang, daun, apa lagi? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, ya kan? Dan mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan apa namanya ini? Klorofil. Ya, ini terdapat pada daun ya. Ini dia yang mau kita pelajari mengenai bagian akar. Namanya akar ada dibagi dua. Lihat gambar ini. Beda kan ya kan? Kalau yang seperti pengertian dari akar sungguh ini adalah apa? Dari kalau akar senabel, apa pengertiannya? Selanjutnya mengenai batang. Fungsi batang tadi menyerap air dan mineral ya. Terus dan makanan juga. Baru tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Batang ini ada 3 bagian. Yang pertama, batang apa? Ini daunnya ada juga beberapa jenis. Kalau nggak salah Ibu ada 5 jenis daun. Yang pertama daun mencari. Daun apa? Jajah. Yang ketiga daun ini. Yang keempat daun lengkung. Yang kelima daun itulah contoh-contohnya tadi ya. Terus yang berikutnya mengenai buah dan biji. Ada namanya bunga. Seperti ada video tadi, alat berkembang biak. Jadi bunga ini ada 2 jenis sama Ibu ya. Ada dia bunga jantan, ada biji tumbuhan adalah menyimpan cadangan. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Sepertinya bangkunya sudah terbentuk ya. Biarlah itu kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bagikan dulu baru menjelaskan. Yang pertama lihat dulu gambar yang ini. Coba lihat semuanya gambar yang ini ditunjukkan oleh anak panah, tapi kotaknya masih kosong. Tugas kalian Ibu di situ buat di selembar kertas, ya, tulis di situ apa nama anggota tubuh tumbuhan itu. Ini dalam ini. Di sini ya. Jangan terlalu banyak jamnya, supaya itu kan bukan jamnya. Jangan pegangi lagi, nanti basah. Jangan terlalu banyak buat dasar. Dan sudah lebih bagus. Kita akan menampilkan hasil kelompok dari yang pertama. Ayo masih kelompok 1. Yang lain dulu.
memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama bunga, yang kedua daun, yang ketiga buah, yang keempat batang, yang kelima akar. Fungsi bunga adalah Tampakkan sini, tampak. fungsi bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyembuhan dan pembuahan. Fungsi daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, terdiri atas tangkai dan helai dan mengandung zat hijau daun. Fungsi buah adalah bagian tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai tempat biji dan tempat menyimpan cadangan makan. Tempat batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah, serta mengedarkan mineral, air, dan makanan hasil fotosintesis. Akar, bagian tumbuhan yang berfungsi menumbuhkan tumbuhan serta menyerap zat mineral dari air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Oke, itulah dia. Coba tampilkan gambar itu mau sana. Terus nggak usah. Ini yang apa yang gambar? Tampilkan begini. Lihat ini lihat teman-temannya. Ayo teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3. Coba lihat hasil daripada pekerjaan kelompok 1. Apakah rapi cara mengikutinya, menulisnya? Rapi? Rapi, Bu. Rapi. Kelompok 3 berpendapat rapi. Oke, dia juga rapi ya. Kelompok terus, apakah sesuai yang ditempelkan mereka dengan fungsinya? Sesuai. Sesuai? Sesuai atau tidak? Sesuai, Bu. Sesuai. Oke, beri tepuk tangan kita di kelompok 1. Oke, bagus ya. Berarti kelompok 1 sudah memahami apa fungsi daripada bagian tubuh tumbuhan. Oke, silakan dulu kelompok 1. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, berarti anak-anak ibu sudah paham ya apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Coba dari kegiatanmu tadi yang kelompok, bagian mana yang paling kau sukai? Aku bagian akar, Bu. Bagian akar. Ya, Bu. Kenapa suka kau dengan akar? Aku bagian buah. Hah? Aku bagian buah, Bu. Aku buah, Bu. Main buah. Ya, Bu. Berarti banyakkan buah kan? Ya, Bu. Dari kegiatan kamu tadi, bagian apa yang kau tidak suka? Gak ada, Bu. Tidak ada. Berarti suka semua. Ya, Bu. Berarti anak-anak ibu suka semua menggunting kan? Ya, Bu. Suka melem? Suka, Bu. Tadi kita kan ada menggunting, ada menempelkan. Berarti anak-anak ibu suka semuanya kegiatannya? Suka, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu kita semua ini. Iya. Itulah tadi mengenai ya materi kita pada pagi hari ini. Apa tadi judul materi kita? IPAS. Ya, pelajaran IPAS. Mengenai apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, bagian tubuh. Apa saja tadi bagian tubuhnya, anak ibu? Apa tadi yang menopang? Nah, tempat cadangan makanan? Nah, tempat fotosintesis? Tempat perkembangbiakan? Nah, dan biji. Akar tadi ada berapa jenis? 2.
tadi ada berapa jenis? 3. Batang? Oh, daunnya? Dan menjadi. Daun Oke, kalau bunga ada berapa? 2. Bunga betina. Iya, kalau biji ada dia biji tertutup dan tidak tertutup. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Untuk membuktikan hasil dari yang ibu ucapkan tadi, boleh anak ibu nanti pulang sekolah lihat di kebunnya masing-masing atau depan rumahnya cabut bunga dan apanya tumbuhannya, lihat akarnya, perhatikan batangnya, perhatikan buahnya, ya sesuai tidak yang kita pelajari pada hari ini, ya. Dan yang sekarang karena anak ibu sudah paham semuanya dan waktu pun sudah menunjukkan waktunya kita untuk main-main, ya boleh ibu kasih tugasnya, coba tuliskan tugasnya di bukunya, tugas di rumah supaya ini bahanmu belajar di rumah untuk materi selanjutnya, ya boleh buka bukunya sayang, tulis sama satu tugasnya. Satu sudah. Ya, Bu. Udah, Bu. Lanjutkan, Bu. Satu sudah. Sudah. Satu. Apa saja bagian tubuh? Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Udah? Tuhan pada sore ini kami mau pulang, berkatilah kami sampai tujuan. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa untuk hari berikutnya.